Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu lagi dalam sesi keempat mata kuliah perilaku organisasi dan kita akan belajar dengan tema Understanding Social Perception and Managing Diversity, yaitu tentang memahami persepsi sosial dan mengelola perbedaan atau keberagaman. Bersama saya, Rosana Eri. Dan kali ini, seperti biasanya, saya akan menggunakan buku acuan yang berjudul Organizational Behavior yang ditulis oleh Kinnicky dan Fugate dan diterbitkan oleh McGraw-Hill Publisher. Seperti biasanya, kita akan mulai dengan definisi. Definisi yang pertama adalah mengenai persepsi. Persepsi itu apa sih? Persepsi itu kalau dalam buku itu dituliskan adalah cognitive process that enable us to interact and understand our surrounding. Jadi dia adalah merupakan proses kognitif yang memungkinkan kita untuk menafsirkan dan memahami lingkungan kita. Kognitif itu apa sih? Kognitif itu adalah berkaitan dengan otak kita, terus bagaimana berpikir. Jadi ini adalah proses bagaimana kita berpikir sehingga kita bisa menafsirkan dan memahami lingkungan kita. Kira-kira seperti itu. Dan persepsi ini itu tuh nggak cuma pada manusia loh. Jadi hewan itu juga punya persepsi gitu. Contohnya persepsi itu kayak misalnya kalian tuh bisa recognize itu apa ya? Mengetahui lebih dalam dari mengetahui. Kalau mengetahui itu knowing gitu ya, tapi ini recognize, jadi mengakui atau bisa memahami kayak gitu ya, gambar atau apa yang kalian lihat tentang best friend kalian gitu kan, teman baik kalian atau teman yang nggak baik kalian kayak gitu, kalian bisa memahami itu. Terus tentang benda-benda lain juga seperti itu, hewan juga kayak gitu kan, hewan itu kan bisa memahami bos yang baik dia itu siapa dan kemudian orang yang nyebelin kayak gimana kayak gitu-gitu kan, hewan itu juga bisa memahami itu. Orang itu juga seperti itu, jadi bagaimana dia bisa menafsirkan lingkungan dia, tentang orang-orang di sekitar dia dan lain sebagainya. Itu adalah pembahasan mengenai persepsi. And next kita akan mulai belajar mengenai Social Information Processing Model of Perception. Jadi ini kita akan belajar mengenai model pemrosesan informasi sosial dari persepsi. Dan di sini ada 4 tahap ketika kita itu mengumpulkan informasi gitu ya, atau model memproses sebuah informasi sehingga membentuk sebuah persepsi. Tahap yang pertama adalah selective attention or comprehension. Jadi ini adalah tahap memilih atau lebih selektif dalam attention. Attention itu apa sih? Attention itu adalah perhatian. Jadi perhatian, proses menjadi sadar akan sesuatu atau seseorang. Jadi kita mulai, oh iya ya, ada orang yang kayak gini gitu. Jadi atau ada objek yang kayak gini. Kita mulai aware, mulai sadar tentang itu. Dan kita biasanya mulai selektif dan mulai juga memandang secara komprehensif. Jadi di sini adalah tahap awal itu kayak gitu. Kita mulai menyadari bahwa orang-orang di sekitar kita itu seperti itu, kayak gitu ya, mulai ada, dan kita biasanya akan mulai lebih selektif atau comprehension. Terus kemudian yang kedua itu adalah encoding and simplification. Jadi kita mulai menandai kayak gitu dan mensimplifikasi gitu ya. Itu tahap kedua setelah kita mulai aware tentang keberadaan orang-orang di sekitar kita gitu. Dan secara selektif itu adalah kita mulai menandai dan mulai mensimplifikasi. Biasanya itu akan muncul stereotype gitu ya. Stereotype itu apa sih? Stereotype itu adalah seperangkat keyakinan gitu ya, individu tentang karakteristik atau atribut suatu kelompok. Jadi mulai menandai, oh kalau orang
orang misalnya apa ya, berusaha aja deh, orang Magelang itu tuh orangnya mesti kayak gitu, ramah tapi juga pendiam kadang-kadang kayak gitu, atau kayak gimana lah gitu. Terus kalau orang Jepara itu tuh mesti kayak gitu. Terus kalau orang Indonesia Timur itu kayak gitu, kalau Indonesia Barat kayak gitu, Indonesia Tengah kayak gitu. Jadi mulai ada stereotip-stereotip seperti itu yang muncul kayak gitu ya. Tentang kelompok. Ini nggak harus berdasarkan wilayah ya, tapi juga berdasarkan kelompok-kelompok lain. Misalnya afiliasi dia gitu ya, afiliasi organisasi dia. Oh, misalnya kalau orang yang berorganisasikan seperti ini biasanya orangnya kayak gini, kayak gini, gini. Nah, mulai ada stereotip-stereotip. Ini adalah tahap kedua gitu ya. Kalau tahap pertama tadi mulai aware tentang adanya lingkungan kita, terus kemudian yang kedua ini tahapnya adalah sudah mulai encoding dan mulai ada stereotip. Terus yang ketiga, tahap yang ketiga adalah storage and retention. Jadi dia akan memunculkan event memory, semantic memory, dan person memory. Kalau event memory itu namanya aja event ya, jadi memori tentang suatu kejadian. Oh, dulu tuh kalau misalnya saya pernah nih ada suatu event kayak gitu, ada suatu part dalam hidup yang misalnya memunculkan, oh saya tuh dulu pernah ketemu sama Rosana, orang Magelang, dan orang Magelang tuh kayak gitu. Jadi itu memori tentang satu part aja gitu ya, atau satu event aja. Terus kemudian juga muncul kadang semantic memory. Semantic memory itu adalah kayak gini nih. Jadi dia pengetahuan general gitu, pengetahuan secara umum. Biasanya tuh kalau secara umumnya itu tuh kalau orang misalnya Indonesia Barat itu seperti apa, orang Indonesia Timur itu seperti apa, dan orang Indonesia Tengah itu seperti apa. Nah, ini adalah memori semantik orang secara general, secara umumnya itu seperti apa kayak gitu ya. Terus ada juga person memory. Person memory itu ya menurut satu orang aja gitu, bahwa pendapatnya menurut satu orang aja itu seperti apa gitu. Misalnya menurut saya gitu ya, menurut saya orang ini tuh ini, jadi subjektif banget gitu. Nah, ini adalah tahap ketiga, dia mulai memunculkan atau storage atau menyimpan memori-memori gitu, entah itu event memory, semantic memory, ataupun person memory. Terus kemudian yang keempat, tahap keempat itu retrieval and response. Jadi pengambilan keputusan gitu ya, dan juga merespon gitu. Jadi pada akhirnya kita akan mengerti bagaimana cara merekrut, menilai kerja, memimpin, berkomunikasi, atau mempengaruhi secara interpersonal, berperilaku kerja kontraproduktif, dan secara psikologis dan lain sebagainya yang kita ambil berdasarkan tahap-tahap sebelumnya gitu ya. Jadi misalnya kita sudah aware bahwa mungkin anak buah kita itu dari lingkungan yang seperti itu gitu ya, terus seperti apalah kayak gitu. Terus kita juga sudah mulai mempunyai stereotip dan kita juga sudah menyimpannya dalam memori-memori, maka langkah selanjutnya maka kita bisa memutuskan kita harus seperti apa dalam mengatur sebuah organisasi. Ini adalah tahap yang keempat ini kayak gitu ya, udah sampai mengambil sesuatu hal gitu, kebijakan ataupun apa, dan juga merespon dari stage atau tahapan-tahapan sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita mulai. Kita akan belajar di slide ini mengenai causal attribution atau atribusi kausal. Namanya aja tentang kausal kayak gitu, pasti kita akan belajar mengenai sebab akibat gitu ya. Dan di dalam slide ini kita akan belajar mengenai hal-hal yang menyebabkan perilaku kayak gitu ya. Kenapa sih orang bisa berperilaku atau berkinerja seperti itu gitu, seperti itunya tuh baik atau buruk, dan itu tergantung. Nah, kita akan mencari tahu sebab-sebabnya. Ada dua hal yang akan kita bahas, atau ada dua konsep yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Kelly's model attribution, dan yang kedua adalah attributional tendencies. Kita mulai dari yang sebelah kiri dulu, yaitu Kelly's model attribution. Kelly's model attribution, behavior can be attributed either to internal factor within a person such as ability
are two external factors within the environment, such as difficult tasks. Jadi kalau misalnya ada nih orang yang berkelakuan baik, gitu ya, atau buruk, itu tuh selalu akan dikaitkan dengan dua hal, yaitu faktor internal dari dalam diri dia seperti kemampuan dan lain sebagainya, dan juga faktor eksternal seperti lingkungan. Contohnya adalah tugas-tugas yang dia kerjakan selama ini, atau tugas-tugas sulit yang selama ini dia kerjakan. Contoh nih, kalau misalnya ada orang yang berkinerja baik gitu kan, pasti itu tuh dari dalam diri dia, dari faktor internal, dia tuh emang orangnya baik kayak gitu. Dari segi kemampuan dia juga baik, dari segi skill dia juga baik, ya apa yang ada dalam diri dia itu baik. Dan yang kedua itu dari faktor eksternal, jadi tempaan dia selama ini tuh juga baik, kerjaan-kerjaan dia yang dia terima itu baik, makanya dia bisa melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Jadi nggak lepas dari internal maupun eksternal dari orang tersebut. Itu adalah kalau kita pakai konsepnya atau pakai modelnya K-list, jadi K-list model attribution. Terus kita akan pakai attributional tendencies atau kecenderungan atribusional kayak gitu. Ada dua bias di sini. Yang pertama adalah fundamental attribution bias, dan yang kedua adalah self-serving bias. Kita mulai dari yang pertama dulu, fundamental attribution bias, yaitu adalah bias atribusi fundamental. Dia adalah mencerminkan kecenderungan untuk mengkaitkan perilaku orang lain gitu ya, perilaku orang lain dengan karakteristik pribadinya yang bertentangan dengan faktor situasional. Jadi kalau misalnya kita ngelihat perilaku seseorang gitu ya, itu tuh nggak lepas dari perilaku bagaimana orang-orang sekitar dia itu memperlakukan dia gitu. Mungkin kalian juga dalam lingkup yang paling kecil kayak pertemanan gitu-gitu juga pasti akan melihat hal ini gitu kan. Perilaku seseorang itu akan dipengaruhi oleh bagaimana orang-orang di sekitar dia memperlakukan dia. Jadi akan berdampak kalau misalnya dia itu banyak dibully, terus dia itu banyak dicerca dan lain sebagainya gitu kan, itu akan berpengaruh kan pada diri seseorang tersebut gitu. Nah, perlakuan orang lain itu akan mempengaruhi orang itu. Begitu juga dengan di lingkungan kerja, jadi perlakuan orang-orang di sekitarnya itu akan mempengaruhi orang tersebut kayak gitu. Nah, ini adalah fundamental attribution bias. Yang kedua itu adalah self-serving bias. Ini represent one's tendencies to take more personal responsibility for success than for failure. Jadi intinya adalah dia kecenderungan seseorang untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab pribadi untuk sukses daripada kegagalan. Jadi ada semacam orang itu pasti ada kecenderungan untuk mengambil sebuah tanggung jawab, sebuah sebuah job, sebuah apapun itu gitu ya, untuk meraih kesuksesan daripada sebuah kegagalan. Pasti ada tendensi semacam itu. Jadi ada dua hal ini. Yang pertama adalah tadi K-list model attribution, dan yang kedua adalah attributional tendencies yang ngomongin tentang bias-bias. And the next, kita akan belajar mengenai layers of diversity atau lapisan-lapisan dalam keberagaman gitu ya, lapisan-lapisan keberagaman. Ada banyak sekali keberagaman, level personality, internal dimension, external dimension, dan yang paling luar adalah organizational dimension. Pertama, yang paling dalam itu adalah personality. Personality itu tentang karakter seseorang kayak gitu ya. Itu bener-bener layer yang paling dalam. Terus kemudian ada internal dimension. Kita akan mengerti bahwa kita itu beragam sekali dari segi usia, dari segi gender, ada dari segi sexual orientation, ada segi physical ability, ethnic, ras, dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan semacam itu yang memang secara fisik gitu tuh menempel dalam diri seseorang gitu ya, kayak usia, gender, ras kayak gitu kan, itu udah ada dalam diri seseorang. Terus kemudian ada external dimension. Kalau eksternal itu ya dari luar diri dia. Kayak misalnya kalau di sini ya, itu adalah geographic location. Bedanya orang gunung sama orang pantai itu seperti apa sih? Oh, kalau orang pantai itu biasanya karakternya lebih tangguh-tangguh gitu ya, karena dia orang pantai gitu. Kalau ngomong juga lebih kenceng dan lain sebagainya. Jadi ada karakter-karakter seperti itu. Terus dari segi income,
orang yang biasa punya income kecil dan income besar itu pasti beda kayak gitu kan, cara dia berpikir, cara dia berperilaku itu dan lain sebagainya. Terus personal habits, kebiasaan-kebiasaan personal gitu. Terus kemudian recreational habits gitu. Terus religion, kayak misalnya agama, kepercayaan gitu. Educational background, kita juga beragam dalam latar belakang latar belakang pendidikan gitu ya. Kalau nanti dalam kantor gitu kalian kerja juga gitu akan ada perbedaan-perbedaan semacam itu. Terus work experience, kayak misalnya ada orang yang kerjanya dia udah punya jam terbang yang tinggi, ada yang jam terbangnya rendah kayak gitu. Terus appearance atau penampilan kayak gitu. Nah, itu juga nanti akan berbeda-beda atau beragam gitu kan. Kalian juga gitu sih sebelum kerja, bahkan di kampus juga gitu kan, ada perbedaan geographic location, income, personal habit gitu kan, religion. Kalau di IAIN sih religionnya sama ya, muslim semua gitu. Kalau dulu Burusana waktu kuliah itu di tempat yang berbeda-beda, jadi agamanya beda-beda gitu. Terus juga parental status gitu, status keluarga gitu ya, berkeluarga, pengasuhan gitu ya. Terus kemudian marital status gitu, orang yang sudah married dengan orang yang belum pasti akan berbeda juga gitu ya, dari segi banyak kinerja dan lain sebagainya di kantor gitu. Nah, itu adalah external dimension. Nah, kemudian berikutnya adalah yang paling luar adalah organizational dimension. Jadi ada keberagaman organisasional, ada functional level, classification gitu ya. Kayak misalnya dia di kantor tuh berfungsi sebagai orang marketing, yang satunya sebagai orang SDM yang ngurusin sumber daya manusia kayak gitu. Nah, itu fungsional level. Terus kemudian work content field gitu ya. Jadi field kerjanya itu ada di mana gitu. Ada yang orang lapangan, ada yang orang yang di kantor gitu kan. Beda kan ya, orang yang di kantor gitu sama orang yang lapangan. Orang lapangan tuh misalnya yang menemui klien-klien dan lain sebagainya. Terus kemudian juga division, department, unit, group kayak gitu. Jadi ada perbedaan tentang divisi, terus departemen atau unit atau grup gitu. Kalau ini sih kayaknya nggak terlalu sulit ya untuk dipahami. Terus senioritas kayak gitu ya, senior junior gitu akan beragam juga kan ya di kantor. Terus work location, mungkin kalau Burusana gitu ya sama-sama karyawan IAIN, tapi ada yang di kampus 1, ada yang di kampus 2, ada yang di kampus 3 kayak gitu-gitu. Mungkin ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri gitu. Kalau perusahaan-perusahaan yang bonafit gitu kan, work location lah, lokasi kerja. Terus union affiliation, terus afiliasi dia kayak gitu. Terus manajemen status manajerial dia itu seperti apa, karyawan tetap, karyawan honorer dan lain sebagainya, itu beda-beda. Nah, itu adalah organizational dimension. Jadi banyak banget keberagaman yang ada di lingkungan kerja. Mulai dari personality tadi ya, Burusana ulang, ada internal dimension, ada hal-hal yang internal yang udah nempel di diri seseorang, ada external dimension menempel tapi di luar orang tersebut kayak gitu. Terus ada organizational dimension, jadi ada dimensi organisasional kayak gitu. Jadi seperti itu keberagaman yang ada di lingkungan kerja, dan kita akan belajar untuk mengelola tentang keberagaman ini kayak gitu. And next kita akan belajar mengenai affirmative action and managing diversity. Yang pertama dulu ya, affirmative action. Affirmative action itu apa sih? Affirmative action itu adalah intervensi artifisial yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada manajemen perusahaan untuk memperbaiki ketidakseimbangan, ketidakadilan, kesalahan, atau diskriminasi langsung yang terjadi di masa lalu. Diskriminasi itu apa ya? Diskriminasi itu adalah terjadi ketika keputusan pekerjaan tentang seseorang adalah karena alasan yang tidak terkait dengan kinerja atau tidak terkait dengan pekerjaan. Contoh nih, yang sering menjadi isu-isu perusahaan-perusahaan asing di luar sana gitu ya. Kalau di Indonesia sih nggak terlalu kerasa yang kayak gini. Misalnya
ras kulit hitam dan ras kulit putih gitu kan. Ras kulit putih itu menduduki posisi yang lebih tinggi daripada ras kulit hitam misalnya. Dan ini dibedakan karena bukan karena kinerjanya, tapi karena rasnya itu gitu. Padahal dari segi kinerja mungkin memang sama-sama baik atau sama-sama buruk kayak gitu. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya adalah tindakan diskriminasi gitu. Dan dalam pembahasan ini kita akan belajar mengenai managing diversity, yaitu mengolah keberagaman yang memungkinkan seseorang itu bisa nantinya itu tampil maksimal dalam pekerjaannya. Dan di buku yang kita jadikan acuan itu ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama adalah mengenai ketidakseimbangan atau isu-isu mengenai gender kayak gitu ya, yang perbedaan antara perempuan dan laki-laki gitu. Terus kedua, masalah ras. Tadi Bu Rosana sudah bahas ya mengenai ras. Itu juga menjadi pembahasan di perusahaan-perusahaan internasional. Dan yang ketiga itu adalah masalah tingkat pendidikan yang kadang tidak seimbang atau mismatch gitu dengan gaji yang diperoleh. Nah, ada yang gajinya lebih tinggi padahal tingkat pendidikannya lebih rendah dan lain sebagainya. Ini juga sering menjadi isu-isu. Dan yang keempat itu adalah mengenai keberagaman usia. Kalau ini sering terjadi sih di perusahaan-perusahaan Indonesia. Beberapa juga kalau teman-teman Bu Rosana yang kerja di perusahaan-perusahaan sering mengalami hal-hal ini gitu. Sering bertanya-tanya kenapa sih orang-orang muda yang justru bisa bekerja dengan lebih keras kayak gitu, dan mereka juga lebih menguasai teknologi kunci dari perusahaan itu, tapi justru gaji mereka lebih rendah daripada orang-orang tua yang justru menduduki posisi yang lebih tinggi daripada orang-orang muda, padahal pekerjaannya nggak terlalu banyak dan gajinya juga lebih tinggi kayak gitu. Nah, kenapa sih gitu kan? Nah, alasannya adalah sebenarnya simple, karena orang-orang tua itu, beberapa orang tua itu biasanya lebih wise, lebih bijaksana dalam mengambil sikap, lebih gemong, dan mereka secara mental lebih bagus, lebih tangguh kayak gitu ya dalam menghadapi banyak hal. Ini sebenarnya bisa kalian baca sih perbedaan generasi tua dan generasi muda dalam beberapa bukunya Renal Kasali kayak gitu ya, dalam buku kalau nggak salah Strawberry Generation gitu ya, Strawberry Generation. Kalian bisa baca buku itu, bagaimana orang-orang tua karakternya gitu ya, mereka bisa lebih tangguh, lebih wise, dan orang muda yang bisa menguasai banyak hal tapi mereka lebih bermental kurang tough gitu ya, kurang tangguh kayak gitu, dan hal-hal semacam itu. Dan itu sering menjadi isu karena gajinya beda, posisinya beda, dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi isu-isu keberagaman itu yang pada akhirnya sering muncul. Demikian penjelasan dari saya hari ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen kelas _nama_nim, dan bunyikan lonceng agar ketika saya upload, Anda mengetahui bahwa saya telah mengupload sebuah video yang memang ditugaskan untuk dipelajari dalam pekan-pekan berikutnya. Demikian saja, maaf bila banyak salah-salah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.